Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Andi Fajrin dengan NIM 01 2021 001. Baik, di sini saya akan membuat video tentang obat-obatan yang berada di troli emergensi, dan saya juga akan menjelaskan SOP pemasangan ventilator, SOP pemasangan infus pump, dan SOP pemasangan aspirin pump. Baik, langsung saja kita ke penjelasannya. Troli emergensi juga dikenal sebagai troli darurat atau troli gawat darurat, adalah sebuah troli yang dilengkapi dengan peralatan dan obat-obatan yang dibutuhkan untuk menangani situasi darurat medis. Berikut adalah beberapa contoh obat-obatan yang biasanya tersedia di troli emergensi dan kegunaannya. Yang pertama itu obat-obatan untuk mengatasi nyeri dan peradangan. Yang pertama itu morfina, digunakan untuk mengatasi nyeri akut yang parah seperti nyeri akibat cedera atau operasi. Yang kedua itu paracetamol, digunakan untuk mengatasi nyeri ringan hingga sedang dan demam. Yang ketiga itu ibuprofen, digunakan untuk mengatasi nyeri peradangan dan demam. Terus yang kedua itu obat-obatan untuk mengatasi reaksi alergi seperti epinefrin, digunakan untuk mengatasi reaksi alergi parah seperti anafilaksis. Yang kedua itu antihistamin, digunakan untuk mengatasi gejala alergi seperti gatal-gatal, ruam dan hidung tersumbat. Yang ketiga itu obat-obatan untuk mengatasi masalah kardiovaskuler seperti aspirin, digunakan untuk mengatasi nyeri dada akibat serangan jantung dan mencegah pembekuan darah. Yang kedua itu nitroglycerin, digunakan untuk mengatasi nyeri dada akibat angina. Obat-obatan untuk mengatasi masalah pernapasan, yang pertama itu salbutamol, digunakan untuk mengatasi gejala asma dan COPD, penyakit paru obstruktif kronis. Adapun obat-obatan lainnya seperti oksigen digunakan untuk membantu pasien dengan gangguan pernapasan. Yang kedua itu glukosa, digunakan untuk mengatasi hipoglikemia atau gula darah rendah. Perlu diingat bahwa penggunaan obat-obatan di troli emergensi harus dilakukan oleh tenaga medis yang terlatih dan berpengalaman. Selain itu, obat-obatan yang tersedia di troli emergensi dapat berbeda-beda tergantung pada kebutuhan dan protokol medis yang berlaku. Adapun obat-obatan lainnya seperti oksigen digunakan untuk membantu pasien dengan gangguan pernapasan. Yang kedua itu glukosa, digunakan untuk mengatasi hipoglikemia atau gula darah rendah. Perlu diingat bahwa penggunaan obat-obatan di troli emergensi harus dilakukan oleh tenaga medis yang terlatih dan berpengalaman. Selain itu, obat-obatan yang tersedia di troli emergensi dapat berbeda-beda tergantung pada kebutuhan dan protokol medis yang berlaku. Baik, itulah beberapa obat-obatan yang berada di troli emergensi. Selanjutnya kita masuk ke SOP ventilator. Yang pertama itu ada tahap persiapan. Pastikan ventilator dalam keadaan baik dan siap digunakan. Yang kedua itu periksa semua komponen ventilator termasuk tabung oksigen, sensor, dan kateter. Yang ketiga itu pastikan pasien telah diberikan informasi dan persetujuan untuk menggunakan ventilator. Terus tahap yang kedua itu pengaturan ventilator. Atur mode ventilator sesuai dengan kebutuhan pasien, contohnya mode kontrol volume, mode kontrol tekanan, atau mode assist. Yang kedua itu atur parameter ventilator seperti volume tidal, frekuensi pernapasan, tekanan inspirasi, waktu inspirasi. Yang ketiga itu pastikan semua parameter telah diatur sesuai dengan kebutuhan pasien. Terus tahap yang ketiga itu pemantauan pasien. Pemantauan pasien secara terus-menerus untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pasien. Terus yang kedua itu periksa parameter ventilasi dan pastikan semua parameter dalam batas normal. Yang ketiga itu periksa kondisi pasien termasuk saturan oksigen atau SpO2, tekanan darah atau BP, frekuensi jantung atau HR, suhu tubuh. Yang keempat itu perawatan ventilator. Bersihkan ventilator secara teratur untuk mencegah infeksi. Yang kedua itu periksa dan ganti filter ventilator secara teratur. Yang ketiga itu pastikan semua komponen ventilator dalam keadaan baik dan siap digunakan. Penghentian ventilator. Pastikan pasien telah memenuhi kriteria untuk dihentikan ventilator. Turunkan parameter ventilator secara bertahap untuk memastikan pasien dapat bernapas secara mandiri. Yang ketiga itu pemantauan pasien secara terus-menerus untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pasien. Terus masuk ke tahap yang terakhir itu dokumentasi. Dokumentasi memastikan semua parameter ventilator, kondisi pasien. Dokumentasikan semua perubahan parameter ventilasi dan kondisi pasien. Pastikan semua dokumentasi telah disiapkan dan dengan baik dan aman. Baik, itulah tadi SOP ventilator. Selanjutnya kita masuk ke SOP yang kedua, yaitu SOP
infus PAM. Yang pertama itu persiapan, pastikan infus PAM dalam keadaan baik dan siap digunakan. Yang kedua itu periksa semua komponen infus PAM termasuk tabung infus, sel infus, dan sensor. Yang ketiga itu pastikan pasien telah diberikan informasi dan persetujuan untuk menggunakan infus PAM. Yang kedua itu pengaturan infus PAM. Atur mode infus sesuai dengan kebutuhan pasien, contohnya mode kontinu, mode intermittent, atau mode bolus. Yang kedua itu atur parameter infus seperti kecepatan infus per mili per jam, volume infus, waktu infus. Yang ketiga itu pastikan semua parameter telah diatur sesuai dengan kebutuhan pasien. Yang keempat itu pemantauan pasien. Pemantauan pasien secara terus-menerus untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pasien. Yang kedua itu periksa parameter infus dan pastikan semua parameter dalam batas normal. Yang ketiga itu periksa kondisi pasien termasuk tekanan darah, frekuensi jantung, suhu tubuh, kondisi kulit, dan jaringan sekitar infus. Selanjutnya itu perawatan infus PAM. Pertama itu bersihkan infus PAM secara teratur untuk mencegah infeksi. Yang kedua itu periksa dan ganti filter infus PAM secara teratur. Yang ketiga, pastikan semua komponen infus PAM dalam keadaan baik dan siap digunakan. Selanjutnya itu penghentian infus PAM. Pastikan pasien telah memenuhi kriteria untuk dihentikan infus PAM. Yang kedua itu turunkan parameter infus secara bertahap untuk memastikan pasien dapat beradaptasi dengan baik. Yang ketiga itu pemantauan pasien secara terus-menerus untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pasien. Masuk ke tahap terakhir yaitu dokumentasi. Yang pertama itu dokumentasikan semua parameter infus dan kondisi pasien. Yang kedua, dokumentasikan semua perubahan parameter infus dan kondisi pasien. Yang ketiga, pastikan semua dokumentasi telah disimpan dengan baik dan aman. Baik, itulah tadi penjelasan SOP infus PAM. Selanjutnya kita masuk ke SOP yang terakhir yaitu SOP syring PAM. Yang pertama itu persiapan. Pastikan syring PAM dalam keadaan baik dan siap digunakan. Yang kedua, periksa semua komponen syring PAM termasuk jarum suntik, sel infus, dan sensor. Yang ketiga, pastikan pasien telah diberikan informasi dan persetujuan untuk menggunakan syring PAM. Selanjutnya itu yang kedua itu pengaturan syring PAM. Atur mode infus sesuai dengan kebutuhan pasien, contohnya mode kontinu, mode intermittent, atau mode bolus. Yang kedua, atur parameter infus seperti kecepatan infus, volume infus, waktu infus. Ketika itu pastikan semua parameter telah diatur sesuai dengan kebutuhan pasien. Selanjutnya yang ketiga itu pemantauan pasien. Pemantauan pasien secara terus-menerus untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pasien. Yang kedua itu periksa parameter infus dan pastikan semua parameter dalam batas normal. Yang ketiga, periksa kondisi pasien termasuk tekanan darah, frekuensi jantung, suhu tubuh, kondisi kulit, dan jaringan sekitar infus. Selanjutnya itu perawatan syring PAM. Bersihkan syring PAM secara teratur untuk mencegah infeksi. Yang kedua, periksa dan ganti filter syring PAM secara teratur. Yang ketiga itu pastikan semua komponen syring PAM dalam keadaan baik dan siap digunakan. Masuk ke tahap penghentian syring PAM atau pelepasan syring PAM. Pastikan pasien telah memenuhi kriteria untuk dihentikan infus. Yang kedua itu turunkan parameter infus secara bertahap untuk memastikan pasien dapat beradaptasi dengan baik. Yang ketiga, pemantauan pasien secara terus-menerus untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pasien. Masuk ke tahap yang terakhir yaitu dokumentasi. Pertama itu dokumentasikan semua parameter infus dan kondisi pasien. Yang kedua, dokumentasikan semua perubahan parameter infus dan kondisi pasien. Yang ketiga, pastikan semua dokumentasi telah disimpan dengan baik dan aman. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata ataupun salah ucap, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.